Oke, langsung saja kita masuk kepada materi pertama tentang konsep dasar pembelajaran berbasis masalah. Nah, menurut John Dewey, belajar berbasis masalah itu adalah interaksi antara stimulus dengan respon, atau yang merupakan hubungan antara dua arah belajar dan lingkungan. Nah, pengalaman siswa yang diperoleh dari lingkungan akan menjadikan kepadanya bahan dan materi guna memperoleh pengertian serta bisa dijadikan pedoman dan tujuan belajarnya. Nah, pembelajaran berbasis masalah ini juga adalah suatu kegiatan pembelajaran yang berpusat pada masalah. Nah, yang istilah berpusat itu adalah yang menjadi tema atau isi sebagai fokus utama dalam belajar atau pembelajaran. Nah, pembelajaran berbasis masalah juga merupakan pendekatan yang efektif, gitu. Karena merupakan pendekatan pada proses berpikir tingkat tinggi, gitu. Nah, pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia gitu, dan sekitarnya. Nah, pembelajaran ini juga cocok untuk mengembangkan pengetahuan dasar maupun kompleks pada siswa. Nah, langsung saja kita masuk pada materi kedua, yaitu hakikat masalah dalam berbasis masalah. Hakikat masalah dalam pembelajaran berbasis masalah. Nah, hakikat masalah dalam PBM atau pembelajaran berbasis masalah ini adalah gap atau kesenjangan antara stimulasi atau situasi nyata dan kondisi yang diharapkan, atau antar kenyataan yang terjadi dengan apa yang diharapkan. Nah, kesenjangan tersebut juga bisa dirasakan dari adanya keresahan, terus adanya keluhan, kerisauan, atau kecemasan. Nah, oleh karena itu, maka materi pelajaran atau topik tidak terbatas pada materi pelajaran yang bersumber dari buku saja, akan tetapi juga dapat bersumber dari peristiwa-peristiwa tertentu sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, adapun kriteria pemilihan bahan pelajaran pembelajaran berbasis masalah ini, yang pertama adalah bahan pelajaran itu harus mengandung isu-isu yang mengandung konflik. Contoh, bersumber dari berita, rekaman video, dan yang lainnya. Nah, yang kedua, bahan yang dipilih itu adalah bahan yang bersifat familiar atau yang akrab dengan si siswa. Nah, sehingga setiap siswa dapat mengikutinya dengan baik. Dan yang ketiga, ada bahan yang dipilih. Nah, merupakan bahan yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak atau universal gitu. Nah, sehingga terasa manfaatnya oleh si siswa. Nah, yang kelima, ada bahan yang dipilih sesuai dengan minat siswa, sehingga setiap siswa itu merasa perlu untuk mempelajarinya gitu. Nah, jadi itulah hakikat masalah dalam pembelajaran berbasis masalah. Nah, dan yang ketiga, ada karakteristik pembelajaran berbasis masalah. Nah, menurut Arendt itu pembelajaran berbasis masalah itu memiliki karakteristik sebagai berikut. Nah, pertama, satu, pengajuan pertanyaan atau masalah, yang artinya pembelajaran itu berdasarkan masalah yang mengorganisasikan pengajaran di sekitar pertanyaan, dan masalah yang kedua-duanya secara sosial penting dan secara pribadi bermakna untuk siswa. Nah, pertanyaan dan masalah yang diajukan haruslah memenuhi kriteria juga. Yang pertama, ada autentik. Nah, yaitu masalah harus lebih berakar pada kehidupan dunia nyata siswa daripada berakar pada prinsip-prinsip disiplin ilmu tertentu. Nah, yang kedua, ada jelas. Yaitu masalah dirumuskan itu harus dengan jelas. Nah, dalam arti tidak menimbulkan masalah baru lagi pada bagi siswa itu. Nah, yang ketiga, mudah dipahami.
Nah, yaitu masalah yang diberikan hendaknya mudah dipahami dan dibuat sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Dan yang keempat ada luas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, yang artinya masalah tersebut mencakup seluruh materi pelajaran yang akan yang akan diajarkan sesuai dengan waktu, ruang, dan sumber yang tersedia dan didasarkan pada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kelima, bermanfaat. Nah, ini yang paling penting. Ya, yaitu masalah yang telah disusun dan dirumuskan itu haruslah bermanfaat, yaitu dapat meningkatkan kemampuan berpikir memecahkan masalah serta membangkitkan motivasi belajar bagi siswa. Dan yang kedua ada berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Nah, artinya yaitu meskipun pengajaran berbasis masalah mungkin berpusat pada mata pelajaran tertentu, misal IPA, matematika, ilmu sosial. Nah, jadi masalah yang akan diselidiki itu telah yang dipilih benar-benar nyata gitu, agar dalam pemecahannya siswa itu meninjau masalah itu dari banyak mata pelajaran. Dan yang ketiga ada penyelidikan autentik namanya, yang artinya pengajaran berbasis masalah itu mengharuskan siswa melakukan penyelidikan autentik untuk mencari penyelesaian nyata terhadap masalah nyata. Dan yang keempat, menghasilkan produk atau karya dan memamerkannya. Nah, jadi artinya pengajaran berbasis masalah itu menuntut siswa untuk menghasilkan produk tertentu. Nah, dalam bentuk karya nyata atau artefak gitu, dan peragaan yang menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian masalah yang mereka temukan. Yang kelima ada kolaborasi atau kolaborasi, yang artinya pembelajaran berbasis masalah itu diartikan atau dicirikan oleh siswa yang bekerja satu sama dengan yang lainnya, paling sering secara berpasangan atau dalam kelompok kecil. Nah, dan yang keempat, pembahasan kita ada tujuan pembelajaran berbasis masalah. Nah, Departemen Pendidikan Nasional tahun 2003 itu menyatakan pembelajaran berbasis masalah membuat siswa menjadi pembelajaran yang mandiri. Nah, artinya ketika siswa belajar, maka siswa dapat memilih strategi belajar yang sesuai, terampil menggunakan strategi tersebut untuk belajar dan mampu mengontrol proses belajarnya, serta termotivasi untuk menyelesaikan belajarnya itu. Nah, jadi dan menurut Muslimin Ibrahim tahun 2000, pembelajaran berdasarkan masalah itu tidak dirancang untuk membuat atau membantu guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa. Nah, akan tetapi pembelajaran berbasis masalah itu dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikirnya sendiri. Nah, pemecahan masalah dan keterampilan intelektual, belajar berbagai peran orang dewasa melalui pelibatan mereka dalam pengalaman nyata atau simulasi dan menjadi pembelajar yang mandiri. Nah, jadi dari beberapa definisi di atas kita dapat tarik kesimpulan. Nah, bahwa pembelajaran berbasis masalah itu bertujuan untuk pertama, membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan pemecahan masalah. Yang kedua, belajar peranan orang dewasa yang otentik. Dan yang ketiga, menjadi siswa yang mandiri. Yang keempat, bergerak pada level pemahaman yang lebih umum, membuat kemungkinan transfer pengetahuan baru. Yang kelima, mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan kreatif. Ini mungkin yang paling penting. Dan yang keenam, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Yang ketujuh, meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan yang ke-8, membantu siswa belajar untuk mentransfer pengetahuan dengan situasi baru.
Dan yang kelima atau pembahasan kita yang kelima yaitu lingkungan belajar dalam pembelajaran berbasis masalah. Nah, guru perlu memberikan seperangkat aturan sopan santun kepada siswa untuk mengendalikan tingkah laku siswa ketika siswa itu mengendalikan ketika mereka itu melakukan penyelidikan sehingga terciptanya kenyamanan, kemudahan siswa dalam melakukan aktivitasnya, dan lingkungan memberikan masukan kepada siswa berupa bantuan dan masalah. Gitu. Intinya adalah daripada lingkungan belajar dalam pembelajaran berbasis masalah ini, intinya adalah memberikan seperangkat aturan atau sopan santun kepada siswa untuk mengendalikan tingkah laku siswa itu ketika mereka melakukan penyelidikan, agar sehingga terciptanya aktivitas atau kenyamanan dalam melakukan penyelidikan. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh M. Fajar Agustia Dharma. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu F, desain pembelajaran berbasis masalah. Nah, di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada akar desain masalah, menentukan tujuan pembelajaran berbasis masalah, dan desain masalah. Yang pertama, akar desain masalah. Akar desain masalah adalah masalah yang real berupa kenyataan hidup, seperti halnya penguasa terhadap peresmian dalam rangka menghadapi tuntutan perkembangan industri. Dalam dunia medis, siswa diajari untuk menemukan perkembangan industri, diajari untuk menemukan sejumlah obat dan penanganan terhadap penyakit. Pendidikan dan pelatihan para guru harus mampu menunjukkan bagaimana menangani situasi real dalam dunia pendidikan. Menurut Michael Hicks dalam Rusman tahun 2014, ada 4 hal yang harus diperhatikan ketika membicarakan masalah, yaitu memahami masalah. Yang kedua, kita tidak tahu bagaimana memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, adanya keinginan memecahkan masalah. Dan keempat, adanya keyakinan mampu memecahkan masalah tersebut. Baik, berikutnya yang B, menentukan tujuan pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah adalah sebuah cara memanfaatkan masalah untuk menimbulkan motivasi belajar. Suksesnya pelaksanaan belajar berbasis masalah sangat bergantung pada seleksi desain dan pengembangan masalah. Bagaimana juga, pertama-tama perlu memperkenalkan pembelajaran berbasis masalah pada kurikulum atau berpikir tentang jenis masalah yang digunakan. Yang ketiga, desain masalah. Pada dasarnya, kompleksitas masalah yang dihadapi sangat tergantung pada latar belakang dan profil para siswa. Desain masalah memiliki ciri-ciri. Yang pertama, karakteristik. Yang kedua, konteks. Ketiga, belajar. Dan keempat, presentasi. Baik, yang berikutnya adalah G, tahapan pembelajaran berbasis masalah. Di sini ada menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Ibrahim, Nur, dan Ismail, mengemukakan bahwa langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada organisasi siswa pada masalah. Orientasi siswa pada masalah, yaitu guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Di sini guru harus membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Yang ketiga, membimbing pengalaman individual atau kelompok.
Di sini guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model, serta membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Dan menurut pendapat lain, John Dewey, seorang ahli pendidikan berkebangsaan Amerika, menjelaskan 6 langkah pembelajaran berbasis masalah yang kemudian dinamakan metode pemecahan masalah atau problem solving. Yang pertama ada merumuskan masalah, yaitu langkah siswa menentukan masalah yang akan dipecahkan. Yang kedua, menganalisis masalah. Di sini langkah siswa meninjau masalah secara kritis dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga, merumuskan hipotesis, yaitu langkah siswa merumuskan berbagai kemungkinan pemecahan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Yang keempat, mengumpulkan data, yaitu langkah siswa mencari dan mengembangkan informasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah. Yang kelima, pengujian hipotesis. Langkah siswa mengambil atau merumuskan kesimpulan sesuai dengan penerimaan dan penolakan hipotesis yang diajukan. Yang keenam, merumuskan rekomendasi pemecahan masalah, yaitu langkah siswa menggambarkan rekomendasi yang dapat dilakukan sesuai rumusan hasil pengujian hipotesis. Yang berikutnya, implementasi pembelajaran masalah. Nah, yang pertama di sini ada menemukan masalah, mendefinisikan masalah, mengumpulkan fakta, menyusun hipotesis atau dugaan sementara, melakukan penyelidikan, menyempurnakan permasalahan yang telah didefinisikan, menyimpulkan alternatif pemecahan masalah secara kolaboratif, dan yang terakhir melakukan pengujian hasil atau solusi pemecahan masalah. Nah, dengan menerapkan model problem based learning dalam pembelajaran IPS merupakan salah satu inovasi pembelajaran berbasis karakter dan budaya bangsa. Karena pada prinsipnya model problem based learning tersebut adalah memberi penekanan pada penanaman norma, nilai-nilai sosial budaya, dan karakter bangsa dalam diri peserta didik. Menurut model ini atau metode yang digunakan dalam proses pembelajaran antara lain keteladanan, simulasi, bermain peran dalam mencari solusi pemecahan masalah. Dengan demikian, pembelajaran nilai-nilai budaya dan karakter bangsa tidak hanya pada tataran kognitif, tapi menyentuh pada internalisasi dan pengamalan nyata dalam kehidupan peserta didik sehari-hari. Berikutnya yang I, keunggulan dan kelemahan pembelajaran berbasis masalah. Nah, di sini ada kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama, kelebihan pembelajaran berbasis masalah antara lain siswa lebih memahami konsep yang diajarkan sebab mereka sendiri yang menemukan konsep tersebut. Yang kedua, melibatkan secara aktif memecahkan masalah dan menuntut keterampilan berpikir siswa yang lebih tinggi. Yang ketiga, pengetahuan tertanam berdasarkan skema yang dimiliki siswa sehingga pembelajaran lebih bermakna. Yang keempat, siswa dapat merasakan manfaat pembelajaran sebab masalah-masalah yang diselesaikan berkaitan dengan kehidupan nyata. Yang kelima, proses pembelajaran melalui pembelajaran berbasis masalah dapat membiasakan para siswa untuk menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil. Yang terakhir, dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru.
Selanjutnya, kelemahan pembelajaran berbasis masalah, yaitu ada 3 macam, antara lain yang pertama, menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai dengan tingkat berpikir siswa, serta pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh siswa sangat memerlukan keterampilan dan kemampuan guru. Yang kedua, proses belajar dalam pembelajaran berbasis masalah membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, mengubah kebiasaan siswa dari belajar dengan mendengarkan dan menerima. Informasi dari guru menjadi belajar dengan banyak berpikir memecahkan masalah merupakan kesulitan tersendiri bagi siswa. Baik, berikutnya yang J, penilaian pembelajaran berbasis masalah. Di sini ada menurut 2 ahli. Yang pertama menurut Mahendra dan kawan-kawan. Dalam tahun 2008, dalam Musriyadi dan Rubiah 2016, penilaian menggambarkan pembelajaran dalam model pembelajaran berbasis masalah dilakukan dengan penilaian otentik. Nah, penilaian ini dapat dilakukan oleh portofolio. Portofolio guru adalah kumpulan sistematik karya siswa yang dianalisis untuk melihat kemajuan pembelajaran dalam jangka waktu tertentu dalam hal pencapaian tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut Seegers et al. Tahun 2003, dalam Gisbel et al. Tahun 2005, berbagai metode penilaian telah digunakan untuk menilai pembelajaran siswa dalam PBL, mulai dari ujian, pilihan ganda, tradisional selama ujian, esai ke mode baru penilaian seperti penilaian berbasis kasus, penilaian diri dan rekan, penilaian berbasis kinerja, dan penilaian portofolio. Baru-baru ini banyak penduduk dan peneliti telah menganjurkan mode penilaian baru untuk menjadi kongruen dengan tujuan pendidikan dan prinsip pembelajaran PBL. Seegers et al. Tahun 2003. Secara umum diakui bahwa karakteristik ketujuh harus ditambahkan ke 6 karakteristik inti Bellows tahun 1996. Penting untuk PBL adalah siswa belajar dengan menganalisis dan memecahkan masalah perwakilan. Akibatnya sistem pembelajaran yang valid mengevaluasi kompetensi. Pemecahan masalah siswa dalam lingkungan penilaian yang selaras dengan lingkungan PBL ini berarti bahwa penilaian dalam PBL harus mempertimbangkan baik organisasi dari basis pengetahuan dan keterampilan pemecahan masalah siswa. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas, mungkin bisa dipertanyakan nanti. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada teman saya, Yapisap Mandala Putra. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita aplikasikan pada saat kita menjadi seorang guru nanti. Dan kalaupun ada salah kata ataupun salah dalam penjelasan, kami meminta maaf sebesar-besarnya kepada kawan-kawan semua. Dan mungkin ini saja ya yang bisa kami sampaikan. Akhiru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.